doain di pesantren. Kita doa di pesantren supaya siapa tahu ada Quran cabang Houston gitu ya. Dan saya sudah bilang sama Indonesia, kita udah beli tanah, tinggal bangunnya doang gitu. Makasih Mas. Nah ini Mas Jody ini pengusaha stick and shake, ada kurang lebih 100 lah cabangnya di Indonesia. Terus dia juga punya bebek selamat ama yang gak selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita sudah melihat ya kemarin tentang gerakan sedekah nasional, dan orangnya ya orang itu juga yang kemungkinan 2025 mungkin ada ya diadakan ya. Tapi saya nggak terlalu melihat situasi itu ramai ya. Dan mungkin kalau saya lihat beritanya ya, itu dikaitkan dengan kayak sedekah ke Palestina gitu ya, ke Gaza, dan saya yakin nggak akan sampai sana gitu ya. Nah, ini kita kembali ke warung stick. Ada sebuah video, nanti teman-teman lihat sendiri di belakang. Video ini berkaitan dengan Jody dan Yusuf Mansur ya. Dalam video tersebut sudah bisa dipastikan bahwasanya Yusuf Mansur itu mengatakan, ini pengakuan Yusuf Mansur ya, soal benar enggaknya ya Yusuf Mansur yang harus bertanggung jawab. Ini video ini adalah pada saat promosi untuk penggalangan sedekah di Houston, Amerika Serikat. Jadi ini lagi-lagi berkaitan dengan masjid ya. Nah, tapi di video itu kalau soal penggalangan dana di Houston untuk Masjid Houston itu ya udah nanti aja gitu ya. Saya akan bahas tentang Jody dan Yusuf Mansur dan kaitannya dengan warung stick. Nah, 2015 ini Yusuf Mansur mengatakan dan mengaku sendiri bahwasanya dia punya 100 gitu ya, walaupun dia mengatakan bahwasanya itu milik Jody gitu ya. Tapi kan kita tahu sendiri pengakuan Yusuf Mansur, dan kita juga tahu datanya, Yusuf Mansur itu sebagai ya pemegang saham di Warung Group, yang mana ya berkaitan langsung dengan warung stick ya teman-teman. Nah, di sana kan ada Yusuf Mansur mengaku bahwasanya, nanti teman-teman sudah lihat videonya, bahwasanya dia mengaku Jody ini sudah punya ya 100 atau lebih yang namanya warung stick dan bebek selamat ya. Saya nggak tahu jumlah warung stick yang berapa atau dari bebek selamatnya berapa, yang pasti 100 lebih. Nah, pada saat Yusuf Mansur pertama kali masuk di warung stick, itu kan dia mengaku di tahun 2010. Sudah resmi gitu ya, 2010, di mana 2010 itu seharusnya Yusuf Mansur itu membayar investasi jamaah Masjid Darussalam yang pada saat itu ya teman-teman, pada saat itu berinvestasi nilainya sekitar 55 miliaran. Kalau inflasinya setahun 15% ya, sekarang sudah berapa tahun ya, udah lama sekali ya, karena 2010 sampai 2025 berarti 15 tahun ya, mungkin harus nambah 150% lagi gitu ya. Mungkin pada saat ini ya nilainya bisa jadi sampai 150 miliaran gitu ya, kalau dibanding tahun 2010. Dan anehnya Yusuf Mansur bisa investasi di warung stick itu mencapai, katanya pada saat itu aja dia itu masukin langsung sekitar 20 rumah makan atau 20 restoran warung stick atau bebek selamat ya. Dan ini adalah salah satu yang agak aneh, karena pada saat 2015 itu katanya Jody kan sudah sampai sekitar 100-an. Sementara dalam jangka waktu 5 tahun itu, bisa nggak orang dengan modal sendiri tanpa franchise ya, tanpa dalam tanda kutip mungkin investasi dari luar negeri. Kalau investasi bank itu pasti ada batasnya. Investasi di luar negeri tanpa ada investasi itu, kok bisa langsung nyampe 100
dan itu agak mengerikan teman-teman. Kita bisa bertanya-tanya ya, apakah investasi yang mungkin ya yang sub 20 masuk, yang 55 miliar itu masuk ke 20, mungkin bisa jadi kayak gitu, dan bisa jadi masuk juga ke rumah Yusuf Mansur gitu ya. Dan kalau misalkan kita ngitung ya, misalkan pada saat itu jadi ada sekitar 30-an misalkan seperti itu ya, 30-an terus menjadi 100 gitu ya dengan adanya Yusuf Mansur. Berarti penjumlahannya atau misalkan 40 penjumlahannya berarti sekitar 60 penambahannya. Jadi kalau misalkan 60 penambahan dalam waktu 5 tahun, berarti rata-rata per tahun ya 60 dibagi 5 aja gitu ya. 60 dibagi 5 ya sekitar rata-rata sekitar mungkin per bulan 1 atau misalkan per bulan 2 gitu ya. Bisa jadi gitu per bulan 1 atau per bulan 2 dan beberapa sisa bulannya itu kosong gitu ya. Penambahannya sangat lama, sangat besar teman-teman. 5 tahun kan cuma jangka waktu yang sangat pendek untuk mempersiapkan sebuah model restoran gitu ya, karena kan kita harus nyari tempat, harus nyari ini. Memang kalau misalkan itu franchise itu bisa jadi segitu, itu bisa jadi, tapi itu juga franchise-nya harus viral. Tapi kan ini tidak pengakuan Yusuf Mansur, dan memang faktanya di surat-surat yang resmi gitu ya milik mereka itu ya memang mereka tanpa modal asing, tanpa modal pinjaman, maksudnya dalam artian pinjaman perbankan secara misalkan direct to business gitu, enggak ada kayak gitu. Terus dari manakah modal warung steaknya? Ya saya nggak tahu teman-teman. Bisa jadi ya dari investasi yang lain, mungkin dari patungan usaha atau misalkan tabung tanah atau misalkan dari sedekah, bisa jadi kayak gitu. Tapi bisa jadi bukan, ya mungkin bisa jadi dari investasi lain. Dari apakah investasi yang lain? Ya mungkin dari buy trend, dari umroh mereka, atau dari apa ya kita nggak pernah tahu teman-teman, karena bukan cuma warung steak dan bebek selamat yang besar. Yusuf Mansur juga punya saham di beberapa perusahaan gitu ya, termasuk ya perusahaan-perusahaan TBK yang sangat terkenal gitu ya. Terus kalau misalkan memang modal dari, misalkan ya modalnya itu dari investasi yang lain, pertanggungjawaban Yusuf Mansur bagaimana terhadap investasi yang lain? Nah misalkan seperti patungan usaha atau tabung tanah yang nggak jelas status investasinya, atau tabungan aset yang status investasinya juga nggak jelas, ketika masuk ke warung steak itu bagaimana? Ya itu kalau misalkan Yusuf Mansur benar, ya Yusuf Mansur mengembalikan dengan baik ya. Terus misalkan Yusuf Mansur juga harusnya menjelaskan kepada para investor yang sampai saat ini nggak ada kejelasannya. Nah lantas kalau misalkan itu dari sedekah, nah itu dia. Kalau misalkan uang itu dari sedekah, harusnya ya teman-teman, PPATK itu tidak memblokir rekening-rekening yang cuma digunakan untuk tabungan saja, yang misalkan dari kiriman dari luar negeri. Walaupun misalkan Yusuf Mansur sudah melakukan tax amnesty, tapi kan perusahaan ini seharusnya bisa dinilai gitu ya. Aset Yusuf Mansur bisa dinilai dari tahun ke tahun, karena bisa tracking gitu. Maksudnya uang itu bisa di tracking dari mana asal usulnya gitu ya. Ya teman-teman, ini bukan kata-kata saya, Yusuf Mansur punya segitu ya. Karena bebek selamat yang katanya bukan selamat, ya sebenarnya yang bukan selamat itu ya punya Yusuf Mansur sama Jody. Yang bebek selamat aslinya ya milik Pak Selamat itu teman-teman. Jadi teman-teman saya langsung lihat videonya sendiri ya teman-teman, agar teman-teman tahu perubahannya kok semengerikan itu gitu ya, dari mana modalnya gitu. Karena sebagai seorang yang pernah terkecimpung di usaha tersebut gitu ya, saya rasa hal itu sangat mustahil teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman, saya langsung lihat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Juga. Insya Allah. Makasih. Itu yang mengantar saya hari ini ada di sini. Makasih buat orang tua kita, Pak Muhara dan Ibu, Pak Bambang yang ketemu lagi di sini. Baru kemarin saya ke Hongkong lagi. Masya Allah, itu hebat ya. The Hongkonger itu Masya Allah. Hongkong tuh orangnya namanya Hongkonger. Luar biasa itu, Masya Allah. Dan hari ini saya ketemu juga orang spesial yang saya belum datang aja udah lunas, Masya Allah. Saya ingat waktu pas
Pak Zulfan itu kirim apa BB atau apa itu, kita doain di pesantren. Kita doa di pesantren supaya siapa tahu ada Quran cabang Houston gitu ya. Dan saya sudah bilang sama Indonesia, kita udah beli tanah, tinggal bangunnya doang gitu. Makasih Mas. Nah ini Mas Jody ini pengusaha stick and shake, ada kurang lebih 100 lah cabangnya di Indonesia. Terus dia juga punya bebek selamat ama yang gak selamat. Dan Masya Allah Bapak Ibu nama beliau sekarang ini punya 250 anak-anak dari kalangan tidak mampu yang tinggal bersama beliau. 250 ingin makan, minum, sekolah gratis semuanya. Nah itu bedanya kalau memang kita jadi pengusaha itu luar biasa. Tapi teman-teman juga yang pekerja bisa jadi pengusaha. Caranya bersatu aja. Bersatu bisa beli macam-macam. Nah, beliau punya juga 2000 anak-anak yang tidak minat. Dan mereka semua sedang menghafal Al-Quran bersama kurang lebih saat ini 400.000 anak di Indonesia. Jadi mereka berempat tuh ada temannya tuh 400,000 children, Indonesian children, Masya Allah. Now they are memorizing Quran. Insya Allah, maybe 2 or 3 years later, Indonesia akan jadi negara yang paling banyak menghafal Quran, Insya Allah. Itu di luar pilot-pilot yang lagi menghafal Quran. Itu di luar tentara-tentara dan polisi-polisi yang lagi menghafal Quran. Itu di luar pedagang-pedagang yang lagi menghafal Quran. Itu di luar teman-teman yang sedang ada di luar negeri juga yang sedang menghafal Quran. Kemarin ada sopir taksi Uber, beliau cerita, last year I saw you in YouTube, and last year I listened you tausiah, and I began to start memorize Quran from Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, and now dia bilang I am reciting and memorizing surat Al-Baqarah. Saya bilang Masya Allah. Di luar itu semua tuh. Bahkan 2009 ya dulu ada berita yang menggembirakan sekali tuh. Wakil Presiden terpilih saat itu Pak Budiono terpilih tapi belum diangkat 2009. Itu beliau di depan Pak Presiden SBY yang terpilih untuk kedua kalinya saat itu. Di depan menteri-menteri lama itu setoran Quran surah Al-Kahfi. Bayangin loh, wakil presiden 2009, bekas gubernur BI yang kemudian dipilih Allah saat itu menjadi seorang wakil presiden tapi belum diangkat, sudah dipilih, sudah terpilih, sudah menang. Setoran Al-Kahfi ini berita besar lah. Mulai dari ayat pertama sampai 110 ayat. Al-Kahfi panjang loh. Panjang benar, 110 ayat. Saya duduk di sini, Pak Presiden SBY, Pak Budiono, belakang-belakang menteri-menteri kanan kiri. Sampai ayat-ayat terakhir. Faman kana yarju liqa'a rabbih فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Allah. Begitu sadaq Allah ya, dulu 9 nih. Aku saya ceritain di televisi, saya ceritain. Itu di awal Indonesia menghafal. Sampai selesai dia baca. Saya ceritain Indonesia, saya bilang subhanallah. Habis itu ya Pak SBY itu manggil saya, Pak Bambang, Ustaz Yusuf, saya mendekat ke beliau, Pak Zulfan. Ustaz Yusuf, nanti ini menteri yang besok kepilih ini mudah-mudahan ada satu yang hafiz 30 juz.
Saking senengnya saya saat itu, saya bangun dari tidur saya. Ya Allah, rupanya mimpi saya. Saya streaming. It was true. I was dreaming. Benar. Penonton kecewa. Saya ceritain sama jemaah di televisi. Kita bakal bikin itu jadi terwujud. We work together to make it happen, insyaAllah. Dan sekarang Pak, mungkin aja. Sekarang Indonesia udah punya lebih dari 20 ribuan penghafal Quran. Baru. The new reciter. Baru. Kalau 10 tahun yang akan datang, Masya Allah, siapa tahu nanti 20-30 tahun yang akan datang, siapapun presiden yang kita pilih, semuanya hafiz. Jadi santai aja, mau nyalok siapa kan, semuanya udah hafiz, Insya Allah. Wong saya di pesawat, ada pilot keluar dari tempat duduknya. Kan setelah dia autopilotin gitu, dia keluar. Terus dia bilang, saya lihat ada Ustadz Yusuf di list nama passenger. Ustadz, tolong dong, saya pengen baca Ar-Rahman depan antum. Benar, yang ini beneran. Subhanallah. Apa kata si pilot ini? Saya di bawah ngapal satu ayat, di atas saya ulang-ulang. Di bawah ngapal satu ayat, di atas saya ulang-ulang. Di bawah ngapal satu ayat, di atas saya ulang-ulang. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Saya memerais Ar-Rahman, Wakia, Al-Mulk, Yasin. Subhanallah. Insya Allah. Teman-teman di Houston ini bisa. One day one ayat. Start. Mulai. One day one ayat. All of you can memorize Quran. One day one ayat. Oh Ustaz, I cannot read. No problem. Yang penting kuping lu berfungsi nggak? Your ear function or not? Itu aja. If your ear function, inshallah, your husband maybe will read for you, or your son, or your driver, or your tukang kebunan. Inshallah, one day one ayat.